Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanibah Fatihatus Sa'diyah dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 36. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem atom dan sistem periodik unsur. Sebelum lanjut ke materi, teman-teman tahu nggak nih apakah atom itu? Atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Mereka menamakannya sebagai atomos. Kemudian muncul teori John Dalton hingga Niels Bohr. Mari kita melihat kembali sejarah-sejarah yang mengungkap fakta tentang teori atom. Teori atom terdiri dari 1. Demokritus merupakan materi yang tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut atomos. 2. Teori atom Dalton merupakan unsur dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik senyawa, terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur. 3. Teori atom Thomson merupakan bola pecah bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis, dan atom tidak bermuatan atau netral. 4. Teori atom Rutherford merupakan atom tersusun dari inti atom, proton dan neutron bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi intinya. 5. Teori atom Bohr merupakan elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit dan dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Struktur atom terdiri dari 1. Elektron. Penemuan elektron bermula diketemukannya tabung katods yang memancarkan sinar hijau yang lemah. Pada tahun 1879, William Crookes menemukan tabung katods yang lebih baik. Maka J.J. Thomson juga meneliti lebih lanjut tentang sinar katods, dan ini dapat dipastikan bahwa sinar katods merupakan partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katods dan anod. 2. Proton. Pada tahun 1886, Eugene Goldstein melakukan percobaan dari tabung yang memiliki katods yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. 3. Inti atom. Setelah penemuan elektron dan proton, Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan lempengannya, sehingga muncullah istilah inti atom. 4. Neutron. Eksperimen dari Rutherford memacu Wabash dan Heidegger pada tahun 1930 baru melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berlium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Kemudian pada tahun 1932 percobaan ini dilanjutkan James Chadwick. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Struktur atom secara sederhana dapat dilihat pada gambar di sini. Massa partikel dasar dinyatakan dalam satuan massa atom atau SMA. 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Perkembangan sistem periodik. Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat mengalami perkembangan dari yang paling sederhana hingga modern. Sejarah perkembangan tersebut diuraikan pada materi berikut. 1. Pengelompokan atas dasar logam dan non-logam dikemukakan oleh Lavoisier. Pengelompokan ini masih sangat sederhana sebab antara unsur-unsur logam sendiri masih terdapat banyak perbedaan. 2. Hukum Dirac-Dobrayner dikemukakan oleh Johann Wolfgang Dobrayner. Unsur-unsur dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur yang disebut dengan triad. 3. Hukum Octave-Nevelands dikemukakan oleh John Nevelands. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. 4. Sistem periodik Mendeleev atau sistem periodik pendek. 2 ahli kimia, Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev
Mendeleev berdasarkan pada prinsip dari Neflens melakukan penggolongan unsur. Lautermeyer lebih mengutamakan sifat-sifat unsur sedangkan kimia unsur, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan kenaikan massa atom. 5. Sistem periodik modern atau sistem periodik panjang dikemukakan oleh Henry J. Moseley yang berpendapat bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, sifat dasar suatu unsur ditentukan oleh nomor atomnya, bukan oleh massa atom relatifnya. Periode dan golongan dalam SPU modern. 1. Periode. Periode adalah lajur-lajur horizontal pada tabel periodik. SPU modern terdiri atas 7 periode. Tiap-tiap periode menyatakan jumlah atau banyaknya kulit atom. Jadi, nomor periode sama dengan jumlah kulit atom. 2. Golongan. Sistem periodik terdiri atas 18 kolom vertikal yang disebut golongan. Ada 2 cara penanaman golongan. 1. Sistem 8 golongan. 2. Sistem 18 golongan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan materi atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Tetap di rumah saja, jangan keluar rumah bila tidak ada keperluan yang penting-penting banget. Tetap taati protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Dan jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadi channel pembelajaran nomor 1 terbaik se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.